bendera hari Senin tanggal 24 Februari 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap mengikuti upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Selanjutnya saya wawancara kita berikan kepada ibu dan kita dan Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sebagaimana yang sudah sebelumnya Bapak ingatkan. Yang pertama, sebentar lagi kita akan melaksanakan sebentar lagi kita akan menemui bulan Ramadan. Sebagaimana yang sudah Bapak arahkan kemarin, bahwasanya kegiatan belajar mengajar akan terjadi perbedaan antara di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Insyaallah dalam beberapa hari lagi kita harus bisa memaksimalkan belajarnya, karena sudah ada ketetapan oleh pemerintah terkait bagaimana rangkaian kegiatan belajar siswa, baik itu menyambut awal pada saat Ramadannya sampai menyambut Lebaran. Yang pertama ya, itu. Kemudian berdasarkan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sejak tanggal 27 Februari, ada yang tahu hari apa itu? 27 Februari? Kami. Sejak tanggal 27 Februari sampai tanggal 5 Maret, kegiatan belajar mengajar yang harusnya dilaksanakan di sekolah itu dialihkan di rumah. Dalam rangka apa? Menyambut awal Ramadan. Penetapan bulan Ramadan berdasarkan keputusan pemerintah, apakah nanti di tanggal 28 atau tanggal 1. Maka dari itu, oleh pemerintah Kepada bendera merah putih, diberikan arahan untuk belajar lewat rumah sejak tanggal 27 sampai tanggal
dan maksimal. Di sana ada rangkaian kegiatan Ramadan yang harus juga dilaksanakan berdasarkan penetapan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dan nanti ketentuan turun kembali tanggal 9 April itu akan diinfokan selanjutnya. Selanjutnya terkait tentang disiplinitas agar tetap bisa dijalankan, sholat sunnahnya, kemudian seragamnya, kebersihannya harus tetap dijalankan. Tempat itu harus dijaga kebersihannya. Parit juga harus dijaga kebersihannya. Tempat sampah sudah disediakan, jadi buang sampahlah pada tempatnya. Jangan pada parit yang ada, nanti akan menumpuk dan mengganggu saluran air kita. Ya, saya rasa itu yang bisa dapat sampaikan. Selebihnya nanti akan dilanjutkan melalui imbauan sebelum tidur. Kemudian yang bisa saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta dengan membaca surah Al-Fatihah. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami saat ini sedang melaksanakan acara kenaikan bendera. Maka berilah rahmat dan hidayahmu kepada kami, kepada guru dan pembimbing kami, kepada para pahlawan yang telah gugur dalam berjuang membela negara yang kita cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah sahabat kami ilmu yang bermanfaat dan teranglah dengan sinar ilmu itu. Semoga ilmu yang kami peroleh merupakan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, guru dan pendidik kami, serta berikanlah kekuatan, kemampuan dan petunjuk agar kami dapat melaksanakan amanah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara yang diikuti oleh peserta upacara. Pembacaan janji siswa. Pancasila pada kami putra putri pada satu mempersiapkan diri untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di depan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru, yang Ibu sayangi dan Ibu cintai, anak-anakmu sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama tak lupa kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih sempat melaksanakan rutinitas kita, yaitu upacara pada pagi hari Senin, dan akan dilanjutkan oleh proses belajar dan mengajar. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah merintis umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Mudah-mudahan semua anak-anak ibu ini nanti dan semua yang hadir di sini akan menjadi pengikut-pengikut Rasulullah yang setia sampai akhir zaman nanti. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, masalah hasil dari rapat kita kemarin untuk menyambut bulan Ramadan ini. Guru-guru kemarin itu telah rapat, dan hasil daripada rapat itu kita ini sekolahnya tinggal 3 hari saja. Hari Senin, sudah. Jadi tinggal 3 hari, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis kita sudah mulai libur. Liburnya mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 9. Jadi tanggal 10 kita sudah masuk. Jadi harapan Ibu, mohon dengar dulu. Harapan Ibu untuk mengisi waktu libur ini, untuk mengisi bulan Ramadan, perbanyaklah beribadah. Ibadahnya bukan karena siapa-siapa, tapi ibadahnya karena Allah, untuk kebaikan kalian semua. Dengarkan Ibu dulu dong, jangan apa lagi. Jadi untuk mengisi bulan Ramadan, untuk mengisi liburan kalian ini nanti, tolong nak perbanyaklah membaca Al-Quran, berpuasalah dengan yang benar, puasa yang benar,
jangan puasanya hanya di depan orang tua, di belakang orang tua tidak puasa. Jangan sampai ada yang seperti itu. Jadi ibu mohon, ya ibu mohon, berpuasalah karena Allah, karena puasa itu akan menjadikan kalian itu orang yang bertakwa. Jadi tolong nak ya, ibu minta tolong sama anak-anak untuk diri kalian sendiri, bukan untuk kami, bukan untuk dewan guru, bukan untuk orang tuamu, tapi untuk kebaikan dirimu sendiri. Tidak ada orang yang tidak mau menjadi orang baik, nak, pasti itu. Tapi harus punya niat, harus punya niat. Semua orang itu pasti ingin menjadi orang yang baik, tapi dengan menjadi orang baik itu ada syaratnya. Syarat menjadi orang baik itu harus ada niat di dalam hati ini, ya, harus ada niat di dalam hati menjadi orang yang soleh dan soleha. Caranya menjadi orang yang soleh dan soleha itu ikuti aturan Allah, ikuti perintah Allah. Salah satunya perintah Allah yang wajib kita laksanakan itu adalah sholat dan puasa. Ya, sholat dan puasa ini seharusnya harus imbang antara sholat dan puasa. Jangan puasanya yang didahulukan sementara sholat wajibnya enggak. Banyak yang terjadi di masyarakat itu, walaupun dia tidak sholat tapi puasanya hebat. Padahal itu harus seimbang. Jadi ya usahakan perbanyak ibadah. Ibadah sholatnya harus tertib, harus betul-betul dilaksanakan 5 kali sehari semalam. Kemudian usahakan banyak berzikir dengan membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran pada waktu bulan Ramadan dengan bulan yang lain itu beda pahalanya. Makanya perbanyak baca Al-Quran, perbanyak berzikir, jangan banyak lihat HP. Tidak ada gunanya itu. Kalau kita nonton HP itu tidak ada gunanya. Karena ibu sering tanya juga sama anak-anak yang sering nonton HP itu, apa yang sudah kalian dapatkan di dalam HP itu? Apa yang sudah kalian dapatkan? Apakah banyak negatif atau positifnya? Kalian sendiri yang tahu itu. Kalau tidak ada gunanya, nggak usah terlalu banyak. Bolehlah lihat HP, tapi seala kadarnya saja. Jangan HP terus. Lebih baik buka HP, tapi di dalam HP itu ada ayat-ayat Allah yang kita baca. Hidup itu nak, tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Hidup kita ini hanya sementara. Hidupnya hanya sementara saja. Tapi yang lama itu adalah di akhirat. Makanya sewaktu kita dikasih umur panjang oleh Allah, gunakan umurmu itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Semua apa yang telah diatur oleh ibu guru di sekolah itu adalah semuanya itu baik. Tidak ada yang jelek. Membersihkan kelas itu baik, dan itu akan dihitung sebagai ibadah. Semua yang baik-baik itu dihitung sebagai ibadah. Makanya apapun yang kalian lakukan itu niatkan karena Allah, karena itu ibadah. Percuma loh kalian kerjakan tapi hanya takut sama bapak guru dan ibu guru, percuma loh itu. Tapi kalau kalian takut sama Allah, maka nilainya semakin bertambah. Niatlah karena Allah. Kebaikan yang kalian lakukan itu niatkan karena Allah. Insya Allah pahalamu banyak nanti, ya. Pahalamu besar itu. Jadi istilah masa liburanmu nanti dalam bulan puasa itu dengan banyak beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, dengan ibadah-ibadah yang wajib lainnya itu jangan dilupakan. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, nah, karena itu adalah kewajiban. Rukun Islam yang kedua adalah
sholat 5 waktu. Yang pertama apa? Mengucapkan kalimat syahadat. Di dalam syahadat itu ada perjanjian kita. Di dalam syahadat itu ada perjanjian kita. Apa bunyi syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berjanji, itu adalah kesaksian kita terhadap Allah. Kesaksian kita terhadap Allah. Kesaksian itu harus diwujudkan dengan amal ibadah. Harus direalisasikan dengan ibadah yang tulus ikhlas. Kesaksian itu jangan hanya di mulut saja, tapi harus direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus direalisasikan. Jangan hanya berjanji aja sama Allah, tapi tidak direalisasikan dalam bentuk ibadah. Jangan hanya berjanji aja, karena kesaksian kita itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Itu ya. Tadi apa yang Ibu suruh tadi, yang pertama apa? Yaitu mengisi waktu liburnya dengan beribadah yang sebanyak-banyaknya. Ya Nak ya. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Garuda Pancasila yang diikuti oleh semua peserta upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat.
pembina upacara dan Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, semua pemimpin pasukan dapat membubarkan pasukannya masing-masing.